Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan nomor BP 21101152610370. Saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Sofika Enggari Eskom Mkom. 1. Syarat-syarat sebuah sistem. Syarat-syarat sebuah sistem ada 3. 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 2. Komponen sistem. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan atau building block, yang terdiri dari komponen input, komponen modal, komponen output, teknologi, hardware, software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain, membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. 3. Klasifikasi sistem. Sistem informasi merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem dapat diklarifikasikan dari beberapa sudut pandang, di antaranya: 1. Sistem abstrak atau sistem fisik. 2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. 3. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. 4. Sistem terbuka dan sistem tertutup. 4. Karakteristik sistem. Sistem ini digunakan untuk mengelola berbagai informasi tertentu saja. Maka, sistem informasi manajemen memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem informasi lainnya. Adapun karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dibuat berdasarkan arah perencanaan yang panjang. 2. Memberikan banyak pandangan secara menyeluruh dari dinamika serta struktur organisasi. 3. Bekerja sebagai suatu sistem yang lengkap dan juga komprehensif yang aman, mencakup semua interkoneksi serta subsistem dalam sebuah organisasi. 4. Direncanakan secara top-down, yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengambil keputusan, atau manajemen harus secara aktif dalam hal mengambil bagian serta memberikan arahan yang jelas dalam tahap pengembangan sistem informasi manajemennya. 5. Mengurus berbagai macam situasi yang luar biasa dan kemudian melaporkan situasi tersebut. 6. Membuat suatu perkiraan dan menghasilkan suatu informasi yang canggih. 7. Mampu menciptakan suatu hubungan antara subsistem dalam sebuah organisasi. 8. Memungkinkan suatu arus informasi yang mudah dengan berbagai macam subsistem. 9. Memiliki suatu database yang baik sehingga sistem dapat diopang dengan kuat. 10. Meskipun sistem informasi manajemen ini adalah suatu sistem yang terpadu, namun ia juga harus bersifat fleksibel sehingga akan lebih mudah dibagikan kepada subsistem yang lebih kecil. 5. Yang mempengaruhi kualitas informasi ada 3, yaitu 1. Akurasi adalah sebuah sistem informasi yang harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. 2. Tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datanya tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. 3. Relevansi adalah informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. 6. Tujuan manajemen dalam informasi. 1. Untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan keputusan. 2.
untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. 3. Untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.